Pernah merasa sudah belasan kali sama sekali gak ingat apa yang kamu baca? Berulang kali menjelajahi halaman-halaman buku dan catatan, tapi ujung-ujungnya tetap blank. Rasanya kayak perjuangan batin, kan? Kita menghabiskan waktu berharga, tapi tetap kesulitan memahami apa yang seharusnya mudah dicerna. Ini bukan sekadar masalahmu, tapi juga kebiasaan banyak orang masa kini. Nah, di tengah kesibukan dan distraksi digital yang terus membanjir, ada satu trik yang nyatanya mampu meningkatkan daya ingat kita. Katakanlah catatan tangan. Iya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa menuliskan informasi dengan tangan bisa memperkuat ingatan kita. Mari kita kupas lebih dalam mengenai kekuatan metode ini dan temukan bagaimana ia mampu membuat kita lebih paham dan mengingat apa yang kita pelajari. Mulai dari chapter pertama, kita akan eksplorasi lebih jauh tentang bagaimana menulis bisa menjadi senjata ampuh bagi otak kita. Chapter 1, Mengapa menulis itu penting? Menulis ini bukan cuma sekadar nulis, tapi juga berfungsi untuk memproses informasi dan memahami apa yang kita baca. Selama ini, banyak dari kita lebih fokus pada cara cepat mengingat, seperti mencatat di laptop atau ponsel. Sayangnya, cara ini justru membuat kita melupakan esensi dari penulisan itu sendiri, yaitu memahami, merenung, dan meresapi informasi yang ingin kita simpan. Kecepatan tidak selalu sejalan dengan pemahaman, bukan? Menulis tangan mengharuskan otak untuk terlibat lebih aktif. Ketika kita menuliskan sesuatu, kita tidak hanya meletakkan pena di atas kertas, tapi juga mengonversi informasi menjadi rangkaian kata yang lebih mudah dicerna. Proses ini terlihat sepele, tapi nyatanya, otak kita bertransaksi dengan cara yang lebih mendalam dibanding ketika kita sekadar mengetik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mereka yang menulis dengan tangan cenderung lebih banyak mengingat dan memahami isi catatan mereka. Aneh? Tidak juga. Ini adalah cara otak kita bekerja, dan ternyata, membuktikan bahwa kecepatan tidak selalu menjadi jalan pintas untuk ingatan yang kuat. Chapter 2, Dampak menulis tangan terhadap otak. Saat kita menulis tangan, sebenarnya ada proses yang luar biasa terjadi di otak. Kita berhubungan dengan informasi yang tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tapi juga visualisasi, emosi, dan analogi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ini merangsang area tertentu di otak yang berhubungan dengan memori dan pemahaman. Ini bisa dibilang sebagai workout untuk otak kita. Bayangkan seorang mahasiswa yang mencatat di kelas dengan cara menulis. Alih-alih hanya mendengarkan dosen, ia mengintegrasikan informasi langsung ke dalam catatan. Proses ini melibatkan lebih banyak bagian dari otak dibandingkan hanya mendengarkan atau membaca. Elemen praktis ini jadi pembanding yang menarik ketika kita ingat betapa banyak informasi yang hilang saat kita hanya mengandalkan alat digital. Bisa dibayangkan jika proses ini menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari kita, bagaimana ingatan kita akan semakin tajam dan detail? Bukankah itu keinginan setiap orang? Chapter 3, Kekuatan catatan alami. Ketika mengingat informasi, yang terpenting bukan cuma berapa banyak kita tulis, tapi bagaimana kita menulisnya. Catatan tangan seringkali memiliki karakter yang unik, mencerminkan gaya pribadi dan pola pikir kita. Ini membuat proses belajar jauh lebih berkesan. Daripada menyimpan sekian catatan di dalam folder yang hanya ikut mengumpulkan debu, lebih baik kita memiliki catatan yang syarat dengan pemahaman pribadi. Cobalah untuk menulis dengan cara yang berbeda, misalnya menggunakan warna atau menggambar sketsa di catatanmu. Kunci dari catatan yang efektif adalah keterlibatan emosional yang muncul dari saat kita mencatat. Informasi yang dipenuhi dengan ungkapan individual akan lebih melekat dan mudah diingat dibandingkan sekadar teks yang monoton. Jadi, temukan cara unikmu untuk mengekspresikan apa yang kamu inginkan, dan rasakan sendiri bedanya. Chapter 4, Pertumbuhan melalui menulis.
Saat kita menulis tangan, kita tidak hanya mengumpulkan informasi, namun juga menumbuhkan pola pikir yang lebih fokus. Pengalaman ini membuat kita lebih peka terhadap detail dan memperkuat pemahaman. Melalui tulisan, kita bisa merefleksikan ide-ide, mengasah logika, dan bahkan memperjelas pandangan kita sendiri. Tidak hanya di ruang kelas, aktivitas ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat merencanakan kegiatan atau membahas ide dengan teman. Menulis menciptakan ruang untuk berpikir lebih matang dan menajamkan wacana. Maka dari itu, jangan ragu untuk mencatat ide-ide brilianmu atau sekadar merenung melalui tulisan. Sebab, pada akhirnya, menulis adalah jembatan yang menghubungkan pikiran dan tindakan. Chapter 5, Catatan Tangan versus Digital. Kini, kita dihadapkan pada pilihan antara catatan tangan atau digital. Keduanya punya keunggulan, tapi kalau bicara soal daya ingat, mana yang lebih unggul? Catatan digital memang menawarkan kecepatan dan kemudahan, tapi seringkali membuat kita terjebak dalam kebiasaan yang lupakan makna. Ingat, tidak sedikit kita menandai sebuah kalimat tanpa benar-benar paham. Sementara itu, menulis tangan memperdalam pengalaman belajar. Bagaimana kalau kamu mengombinasikan kedua metode? Gunakan catatan tangan untuk memahami materi yang lebih kompleks, lalu untuk hal-hal yang lebih sederhana, gunakan metode digital. Gabungan ini dapat menjadi resep terbaik untuk meningkatkan daya ingat dan memahami informasi dengan lebih baik. Siapa sangka, hasil sederhana dari menulis tangan bisa membawa perubahan besar dalam cara kita belajar dan mengingat. Ingat, menulis tangan bisa jadi langkah kecil yang membawa perubahan besar. Jangan lupa subscribe ke Memoria untuk lebih banyak wawasan menarik. Karena setiap hal punya asal.